Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat. Berjumpa kembali dalam Buletin Jawa Timur, edisi 4 Januari 2021. Kita awali informasi pertama datang dari Ninda Alivia dari Persada FM Kabupaten Blitar. Kegiatan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Blitar dimulai. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Budiku Sumarjaka mengatakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka tetap mengacu kepada Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri. Terakhir adalah surat edaran Mendagri kepada Bupati yang isinya menyerahkan sepenuhnya kegiatan pembelajaran tatap muka di kabupaten kota masing-masing. Pembelajaran tatap muka akan dimulai hari ini 4 Januari 2021. Terkait dengan hal itu sebelumnya, pihaknya sudah melakukan persiapan melalui mekanisme isian sekolah pada Dapodik kesiapan sekolah terkait pembelajaran tatap muka, disertai proposal yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan. Dari proposal itu turun untuk memverifikasi kesiapan sekolah, sehingga bisa menentukan sekolah lama yang sudah layak tatap muka atau belum, termasuk bisa menentukan kapasitas atau jumlah siswa yang bisa masuk dalam kegiatan pembelajaran. Penentuan itu juga tergantung 4 hal, di antaranya sarana dan prasarana, kesiapan sekolah terkait fasilitas prokes, izin orang tua, serta pertimbangan status zona di wilayah. Izin orang tua, ya, tentunya juga melalui mekanisme izin orang tua ya. Walaupun di SKB itu sudah tidak, tetapi kami tetap menggunakan itu. Nah, terakhir, walaupun di SKB itu tidak mengenal zona, tapi kami juga masih mempertimbangkan. Budi menambahkan sudah ada beberapa sekolah yang mengusulkan pembelajaran tatap muka. Bagi sekolah yang tidak mengusulkan nantinya masih bisa tetap menggunakan sistem pembelajaran secara daring. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Selanjutnya, dari Rian Haryanto dari Suara Sampang. Sebaran kasus corona meningkat, Distrik kembali terapkan sistem belajar daring. Tingginya angka kasus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sampang membuat Dinas Pendidikan kembali menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau proses belajar mengajar melalui sistem daring. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Nur Alam mengatakan penerapan sistem belajar daring diberlakukan mulai besok Senin 4 Januari hingga Sabtu 9 Januari 2021. Kebijakan tersebut untuk semua jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, TK, SD, dan tingkat SMP dalam pembelajaran semester 2 tahun belajar 2020-2021. Nur Alam menuturkan, setelah sistem belajar daring diterapkan, maka tertanggal 11 Januari mendatang, pembelajaran tatap muka terbatas akan kembali diberlakukan. Namun, kebijakan ini tetap menggunakan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Suara Sampang, Rian Haryanto melaporkan. Kita ke Sidoarjo bersama Billy Patapoi dari Suara Sidoarjo. Wakapolda Jatim bersama Forkompimda pastikan pemberlakuan jam malam berjalan dengan baik. Sahabat, jajaran Forkompimda Kabupaten Sidoarjo menggelar inspeksi mendadak atau sidak di malam pergantian tahun 31 Desember. Dilaksanakan di beberapa titik penyekatan, diantaranya di Pos Polantas Waru, Pos Simpang 4 Alun-Alun, Pos Simpang 3 Candi, dan terakhir di Pos Pelayanan Nataru di Bundaran Gor Sidoarjo. Dalam sidak di Pos Polantas Waru ditemui ada satu minimarket yang masih bandel dan tidak mentaati pemberlakuan jam malam. Menyikapi hal ini, jajaran Forkompimda langsung bertindak cepat dengan memberikan sanksi berupa teguran dan denda administratif, seperti disampaikan oleh Dr. Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Kita berikan teguran keras, tadi Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Ketua juga sepakat untuk memberikan denda dan sanksi. Semata-mata ini harus dipatuhi peraturan ini. Sementara di Pos Pelayanan Nataru, Bundaran Gor Sidoarjo, jajaran Forkompimda mendapatkan kunjungan Brigjen Pol Slamet HS, Wakapolda Jawa Timur yang sebelumnya juga berpatroli di beberapa daerah di Jawa Timur. Wakapolda menyampaikan sejauh ini tidak ada kejadian menonjol di Jawa Timur dalam momen pergantian tahun. Alhamdulillah hari ini saya lihat sampai pukul 22.15 semua berjalan dengan baik. Demikian saya Billy Patopoi, Suara Sidoarjo. Bergeser ke Kirana Nisa dari Mahardika, Kota Blitar. Kasus COVID-19 terus meningkat. Pemkot Blitar kembali tutup sejumlah fasilitas olahraga.
Pemerintah Kota Blitar kembali menutup sejumlah fasilitas olahraga sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Selain itu, penutupan ini dianggap perlu karena kasus COVID-19 di Kota Blitar yang terus mengalami peningkatan jelang akhir tahun 2020. Juari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Blitar saat dikonfirmasi Selasa 29 Desember 2020 mengatakan, kebijakan ini dikeluarkan untuk mencegah penyebaran klaster di tempat olahraga. Meskipun antusias masyarakat dalam berolahraga cukup tinggi, namun hal itu juga menjadi kekhawatiran dinas setempat karena sering terjadi kerumunan di tengah banyaknya masyarakat yang berolahraga di sejumlah fasilitas olahraga. Juari menyebut ada sekitar 5 fasilitas olahraga yang ditutup, diantaranya Gelora Olahraga, Gor Soekarno-Hatta, Gor Minarni atau Sasana Krida, lapangan tenis, sirkuit Sentul, dan Gedung Persatuan Angkatan Besi, Angkatan Berat, dan Binaraga seluruh Indonesia PAPSI. Sementara di Stadion Supriyadi diberlakukan pembatasan jam kunjungan olahraga. Juari menegaskan penutupan fasilitas olahraga ini berlaku mulai Senin 28 Desember 2020. Pihaknya juga telah memberikan surat edaran ke seluruh pegiat olahraga terkait penutupan tersebut. Sebenarnya kebutuhan masyarakat untuk berolahraga ini cukup antusias sekali. Namun demikian, upaya-upaya itu sudah kami lakukan untuk protokol kesehatan itu. Disinggung mengenai batas penutupan, Juari mengaku belum tahu pasti. Namun jika kondisi perkembangan COVID-19 di Kota Blitar kembali stabil, maka fasilitas olahraga akan kembali dibuka. Kirana Nisa, Mahardika FM. Selanjutnya, ada Holik Maulidi dari Ralita Pamekasan. Sambut tahun baru 2021, Bupati minta masyarakat jaga kesehatan dan patuhi prokes. Menyambut tahun baru 2021, Bupati Pamekasan Badrut Tama menyampaikan pesan penting, yakni seluruh masyarakat menjaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Hal itu demi mencegah dan terhindar dari paparan COVID-19. Orang nomor 1 di Bumi Gerbang Salam ini menyampaikan, pemerintah akan terus mendorong upaya pencegahan COVID-19 agar tidak semakin meluas. Kemudian new normal bagi kehidupan masyarakat akan terus ditingkatkan demi menjaga keselamatan dan kesehatan dengan cara menjadikan pola hidup sehat sebagai salah satu pencegahannya. Selain itu, Bupati berharap pandemi COVID-19 ini segera hengkang dari Indonesia dan dunia, khususnya dari Bumi Gerbang Salam, sehingga semua program Kabupaten Pamekasan menuju Pamekasan Hebat, Raceh, Pecreh, dan Parcukeh dapat tercapai. 2020 sebentar lagi akan kita tinggalkan dan kita akan memasuki 2021. Tentu tantangannya akan berbeda. Semangatnya harus kita tingkatkan. 2020 di awal kita belum bertemu dengan pandemi COVID-19. Karenanya di 2021 kita harus mengikuti beberapa protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita semuanya. Mendorong bagaimana pola hidup sehat baru akan kita laksanakan sebaik-baiknya. Menjadikan bagian dari usaha untuk normal baru terus akan kita laksanakan. Selain itu, Bupati Pamekasan meminta dukungan dan doa kepada seluruh ulama dan para tokoh kiai agar semua komitmennya membangun Pamekasan hebat dan berdaya saing dengan kabupaten lain dapat tercapai dengan maksimal. Hal itu dilakukan dalam memacu etos kerja aparatur sipil negara di tahun 2021 untuk lebih baik lagi. Holik Maulidi, Ralita FM Pamekasan. Dari Kota Madiun, ada Amanda dari Suara Madiun. Tim Pendekar Waras lakukan penegakan disiplin prokes di kegiatan Bazar UMKM. Penegakan disiplin protokol kesehatan di Kota Madiun kian getol dilakukan. Meskipun diguyur hujan, tim Pendekar Waras tetap melakukan supervisi dalam kegiatan bazar kuliner yang digelar di salah satu mal yang berada di Jalan S. Parman itu. Dalam supervisi tersebut, tim Pendekar Waras yang terdiri dari perwakilan Dinas PTSPKUM, Dinkes, Satpol PP, Diskominfo, bagian Prekokesra, dan BPBD itu melihat sejauh mana penerapan protokol kesehatan yang dilakukan dalam acara tersebut. Menurut salah satu tim Pendekar Waras, Marianto, yang juga selaku Kabid Usaha Mikro DPM PTSPKUM mengatakan bahwa pihak penyelenggara sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Lebih lanjut, Marianto menjelaskan, sebelumnya juga telah dilaksanakan bazar di tempat yang sama. Dirinya mengatakan pihak dinas sudah mengundang pengelola untuk melakukan paparan terkait acara dan bagaimana penerapan protokol kesehatan COVID-19. Marianto juga menambahkan, izin menggelar kegiatan yang pertama sudah dievaluasi dan diberi rekomendasi. Harapannya, di bazar ini pihak mal sudah menerapkan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Pendekar Waras. Apabila di tengah perjalanan terindikasi penyimpangan atau kelonggaran terhadap penerapan protokol kesehatan, pihaknya tak segan untuk turun langsung melakukan penegakan. Amanda, Suara Madiun. Vivi Agustiani dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan,
Gubernur Khofifah dorong pengembangan Pelabuhan Probolinggo. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa berkunjung ke dermaga Pelabuhan Tanjung Tembaga Baru Probolinggo yang dikelola oleh PT Delta Arta Bahari Nusantara hari Kamis lalu. Dalam kunjungannya, Hovifah mengatakan Pelabuhan Probolinggo dinilai area yang sangat strategis dengan kedalaman yang memungkinkan bisa disandari kapal-kapal yang cukup besar baik dari dalam maupun luar negeri. Ia menilai di tengah pandemi seperti saat ini, produktivitas bongkar muat yang ada di dermaga sudah mengalami peningkatan cukup signifikan, yaitu sekitar 52%. Hovifah juga menambahkan keistimewaan Pelabuhan Probolinggo adalah letaknya yang strategis, yakni dilindungi Pulau Madura sebagai breakwater. Di sektor perdagangan, Pelabuhan Probolinggo saat ini juga sudah menjadi pelabuhan yang cukup besar kontribusinya bagi Jatim, sehingga menurutnya dermaga Probolinggo memiliki peluang untuk bisa dikembangkan sebagai pelabuhan andalan tak hanya bagi Jawa Timur, tapi juga skala nasional. Pada kesempatan yang sama, Kadishub Provinsi Jawa Timur Nyono menanggapi kunjungan Gubernur Jawa Timur ke dermaga Pelabuhan Tanjung Tembaga Baru Probolinggo yang dikelola oleh PT DABN adalah rangkaian dari kunjungan Gubernur atas rencana proyek-proyek yang akan didanai oleh PT SMI. Sementara itu, Asek Bangsetda Kota yang juga merupakan pelaksana harian Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, Setiorini Sayekti mengatakan Pemkot Probolinggo dalam hal ini proaktif dengan sistem bisnis to bisnis. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Kita bergeser ke Suara Ngawi. Ada Henti Ludiana mengabarkan pemberantasan hama tikus jadi fokus Pemkab Ngawi tahun ini. Pemberantasan hama tikus menjadi fokus Pemkab Ngawi tahun ini. Binatang pengarat tersebut dapat dibasmi tanpa menggunakan jebakan listrik, mengingat banyaknya korban akibat perangkap maut itu tahun lalu tidak boleh terulang lagi yang sekaligus menjadi pekerjaan rumah bersama. Untuk itulah Forkopimda Ngawi melepaskan burung hantu yang ditujukan area persawahan Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kamis 31 Desember kemarin. Ini seperti yang dikatakan Iwayan Winaya, Kapolres Ngawi. Malam hari ini melepaskan burung hantu dalam rangka membantu dari warga, khususnya dari para petani untuk ikut serta membasmi hama tikus. Dengan banyaknya kejadian pada bulan November dan Desember 2020 ini, harapan kami ke depan di tahun 2021 untuk korban masyarakat yang meninggal karena tersetrum alat jebakan tikus dari sumber yang berupa listrik, baik genset maupun PLN, dapat berkurang. Sedikitnya ada 10 burung hantu dilepaskan dari halaman warung Semilir dengan harapan mampu mengurangi perkembangan tikus karena burung hantu dikenal sebagai pemangsa tikus. Wayan berharap masyarakat akan mematuhi himbauan sekaligus larangan penggunaan jebakan listrik yang sangat berisiko terhadap nyawa manusia. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Selanjutnya, kita ke Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati dari RSAL FM Nganjuk. Selama 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk tangani 12 kasus masalah lingkungan. Selama tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup menerima 12 pengaduan terkait masalah lingkungan. Pencemaran air hingga udara dilaporkan ke dinas tersebut dan yang terbanyak adalah kasus limbah ternak. Kasih Pengaduan Bidang Penataan, Pengendalian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Suwelo mengatakan, dari total 12 aduan, 4 diantaranya sekaligus yang terbanyak terkait limbah ternak dan masyarakat mengadukan bau yang tidak enak dari kotoran ternak sampai bau dari campuran pakan ternak. Suwelo menyebut ternak ayam dan ternak burung puyuh masuk dalam aduan. Para peternak mayoritas hanya menumpuk kotoran hewan di rumah. Mereka tidak membuang kotoran tersebut ke sungai atau ke tempat pembuangan limbah yang semestinya. Hal tersebutlah yang seringkali menimbulkan bau dan diprotes oleh lingkungannya. Untuk membuang limbah ke sungai menurutnya memang ada mekanisme khusus. Harus punya izin pembuangan untuk memastikan limbah aman. Izin pembuangan limbah dikeluarkan setelah melakukan rangkaian pemeriksaan secara ketat. Dari ratusan pabrik di Nganjuk yang mengantongi izin pembuangan air limbah hanya 30 pabrik. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Dan informasi terakhir, ada Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang. ASN Kabupaten Lumajang mulai gunakan pakaian khas setiap tanggal 15. Mulai 2021 ini, pada tanggal 15 setiap bulannya, aparatur sipil negara ASN Lumajang mulai mengenalkan pakaian kebanggaan Lumajang atau PKL melalui penggunaan pakaian khas Lumajang saat beraktivitas di kantor. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 800/2427/427.1/2020 tentang pemakaian pakaian khas Lumajang bagi ASN di lingkungan Pemkab Lumajang. Agus Triyono, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang menjelaskan, penggunaan PKL tersebut diharapkan dapat membuat pakaian kebanggaan masyarakat Lumajang lebih familiar di kalangan masyarakat umum.
Meski bersifat himbauan, Sekda meminta agar pada masa toleransi pada semester pertama tahun 2021, ASN Lumajang dapat tertib dalam penggunaan pakaian khas Lumajang. Sekda menjelaskan apabila pada tanggal 15 karena hari libur atau lain hal, maka penggunaan pakaian khas Lumajang digantikan hari berikutnya. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Demikian Buletin Jawa Timur edisi Senin 4 Januari 2021 dan sampai jumpa pada edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.